presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. Jangan ambil nanti orang lain. Ketika pagebluk COVID-19 menyerang, dunia terguncang. Negara kita tiada luput dari terjangan virus corona. Lebih dari 157.000 jiwa terenggut nyawa. Sementara 6,3 juta penduduk terkonfirmasi positif terpapar corona. Pandemi tak pelak jua menghantam sektor ekonomi bangsa Indonesia. Pandemi memorak-porandakan geliat bisnis tanah air, mencipta badai pengangguran. Berdasar data BPS, saat virus corona mulai merajalela per periode Agustus 2020, terjadi lonjakan penganggur mencapai 2,56 juta orang. Potensi rupiah yang hilang mencapai 1.356 triliun akibat pandemi COVID-19 ini. Saat ekonomi bergelut dengan pandemi, digitalisasi bak satria penyelamat. Didorong perubahan pola konsumsi akibat pandemi, ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kasih aminuka dunaina inang bano belum luar amin ganun manu anakiyo bano jani dopo inang pota tota laing tomain. Mama Inosensia, sapaan akrab Inosensia da Mendes, begitu sumringah kala digitalisasi menyentuh hidupnya. Perempuan 75 tahun yang berprofesi sebagai penenun di Desa Lela, Kabupaten Sika, NTT ini tak lagi risau meski pandemi telah meluluh lantakan ekonomi keluarganya. Sebelum mengenal teknologi digital, Mama Inosensia cuma mendapat untung antara 200 atau 300 ribu rupiah saja per bulan dari tenun ikat yang ia jual. Mama Inosensia biasa membuat tenun ikat kalau ada pesanan atau menjajakan tenun buatannya dari pintu ke pintu. Ada kalanya orang pesan lebih dulu baru saya buat, ada kalanya saya buat, sesudah mereka lihat baik, mereka datang beli. Jual di kantor. Selain itu jual di pasar? Tidak, kalau di pasar di kantor, dengan di biara-biara pakaian-pakaian romo-romo. Kalau mau habis itu biasanya datang pesan di sini. Bagi para perempuan Sika, Maumere, Nusa Tenggara Timur, menenun bukanlah sekedar pekerjaan biasa, tapi warisan budaya turun-temurun. Maka tak heran jika sejak belia perempuan Sika mahir menenun. Selain dikenakan harian, tenun ikat Sika ini dipakai ketika upacara adat, bahkan sebagai mas kawin atau belis. Bagi penenun, tenun Sika jadi sumber pendapatan. Pandemi sempat mencekik Mama Inosensia yang sulit memasarkan tenun ikatnya. Tapi ia beruntung kala tenun ikatnya ternyata bisa laku melalui pemasaran digital. Mujur, ia bertemu dengan Valentino Luis, pemuda asli Sika yang mahfum pemasaran digital. Mama Inosensia menerima usul Valentino yang mengajaknya bekerja sama. Usia yang tak lagi muda membuat Mama Inosensia sukar mengoperasikan peranti elektronik. Tapi bukan berarti ia tak melek konsep digitalisasi. Valentino mengonsep Inosensia Handwoven setelah banyak orang menyukai tenun ikat yang ia kenakan. Gagasan ini muncul usai kepulangannya menempuh studi di Jerman tahun 2014 silam.
Tiba di kampung halaman, hatinya miris. Sebab di balik indahnya tenun ikat, penenun tak punya penghasilan yang baik. Beberapa di antara penenun lainnya masih kesulitan menggaet konsumen. Ia lalu mentransformasikan penjualan tenun ikat dari konvensional ke digital. Pandemi bukan halangan. Dampak digitalisasi bahkan mampu menerbangkan tenun ikat hingga ke benua Eropa. Kalau pemasaran kita semuanya 100% kita di digital. Saya lebih menekankan pada sisi storytelling di situ. Bagaimana para penenun, latar belakang cerita seharian mereka, apa yang mereka kerjakan, tekniknya seperti apa, itu lebih banyak saya bungkus di storytelling. Jadi saya manfaatkan itu untuk dialihkan atau dituangkan untuk pemasaran di Indonesia. Iya, dan itu cukup efektif dengan teknik seperti itu. Ada 10 penenun di bawah asuhan Valentino, termasuk Mama Inocencia. Konsep lini produksi diperkenalkan. Para penenun tak perlu lagi membuat kain tenun ikat secara utuh, namun berdasarkan spesialisasi pekerjaan. Mereka saling bekerja sama menghasilkan produk berbahan tenun ikat, misalnya jas dan tas. Konsep Inocencia Handwoven membawa berkat bagi keluarga Mama Inocencia. Penghasilan Mama Inocencia kini tidak lagi bergantung pada pesanan yang terbatas. Sekarang kalau media sosial sudah muat kita punya hasil itu, tenun itu, berarti uang itu langsung kita dapat memang. Bagusnya di situ. Terus tergantung daripada bagaimana kita mengatur waktu cepat untuk memproduksi itu barang dan harus sesuai dengan selera pemesan. Kita mau buru banyak, akhirnya kita kerja asal-asal saja, asal jadi. Lebih baik kita buat yang baik, teliti, sehingga kepercayaan orang juga tetap percaya kita. Berkat digitalisasi, komunitas penenun kini lebih diberdayakan, meski Indonesia masih berjalan perlahan usai dihantam pandemi. Valentino menyoroti sumber daya manusia di kampungnya yang sebagian besar tak mengerti berselancar di dunia daring atau gagap gadget. Padahal, infrastruktur internet sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Valentino berharap pemerintah mau turun tangan agar makin banyak orang di kampungnya yang melek transformasi digital. Kalau kita lihat realita memang sulit sih mereka untuk masuk ke situ, karena di range usia dominan kan di atas usia 50-60 tahun. Yang paling aktif justru di atas 60 tahun biasanya. Jadi ya sebenarnya bukan penenunnya, tapi mungkin anak dari penenun atau generasi-generasi muda sekarang yang banyak kuliah di marketing, banyak kuliah di ekonomi, seharusnya mereka bisa melihat ini sebagai peluang besar untuk membangun bisnis berdasarkan heritage base gitu. Meski memiliki program yang baik yang mampu menaikkan taraf hidup warga di desanya, Valentino belum mampu merangkul banyak penenun. Banyak penenun yang masih belum melek pemasaran digital terjebak di dalam penjualan konvensional. Lucia Betesia contohnya. Kalau memang ada yang tidak laku, kita pasar berikutnya baru kita jualan lagi. Pembelinya itu kan tidak tetap. Belum tahu semua, saya cuma hanya terima telepon, WA, dengan itu baca-baca Facebook. Kalau untuk yang promosi itu saya belum begitu tahu. Digitalisasi menyelamatkan ekonomi di kala pandemi. Pejuang ekonomi digital yang cukup menjanjikan perlu dibarengi dengan literasi digital. Terutama mereka yang jauh dari pusat kota besar. Seberapa cepat digitalisasi mampu menggerek pertumbuhan ekonomi masyarakat pasca pandemi? Ekonomi pulih dan bertumbuh berkat transformasi digital. Tak hanya di sektor perdagangan atau e-commerce, teknologi digital juga merambah berbagai sektor seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanian. Karena selama ini mungkin tidak banyak yang berpikir tentang digitalisasi. Bali begitu magis. Pesona buana nan indah dan lekat nilai budaya jadi daya tarik Bali. Alam Bali amat memikat. Tak heran apabila turis domestik maupun mancanegara ingin singgah ke Bali. Tetapi
Ketika pandemi melanda, Bali menjadi sepi. Geliat pariwisata lesu. Ini tentu saja berdampak pada pendapatan warga Bali. Kini, kala Bali sedang bangkit untuk pulih, sektor pertanian diprediksi jadi salah satu solusi agar Pulau Dewata kembali mampu berdaya. Di Dusun Asah Goblek, Kecamatan Banjar di Kabupaten Buleleng, kebanyakan lahannya digarap untuk pertanian. Tetapi, sekelompok petani yang menamakan diri Petani Muda Keren mengawinkan sistem pengolahan pertanian berbasis teknologi. Meski jauh dari pusat kota Denpasar, namun bukan berarti Dusun Goblek tidak mengenal transformasi digital. Adalah Gede Suwardita, penggagasnya. Jangan terkejut jika Anda melihat water sprinkle atau penyiram air seketika mengairi kebun milik Gede tanpa secara langsung ia operasikan. Gede menerapkan konsep internet untuk segala atau Internet of Things, disingkat IoT, yang dia kendalikan melalui telepon pintarnya. Ia bisa mengontrol dan merawat kebun dari jarak jauh asalkan terhubung internet. Internet of Things adalah konsep di mana suatu benda ditanamkan teknologi seperti sensor serta peranti lunak dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, lalu mengoneksikan dan bertukar data melalui perangkat lainnya selama masih terhubung dengan internet. IoT bisa diaplikasikan untuk mendeteksi banjir, gempa bumi, atau mengontrol lalu lintas. Melalui IoT, Gede bisa mengecek tingkat kelembaban tanah, pH tanah dan air, curah hujan per menit atau per jam, hingga mengetahui temperatur udara di lahannya bertani. Ada pula opsi kamera pengawas sehingga ia bisa memantau dari jarak jauh. Internet of Things dapat memangkas waktu produksi saat bercocok tanam. Misalnya, Gede hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk menyirami padi. Sementara, melalui cara manual butuh waktu 6 hingga 8 jam. Jadi mungkin sebelumnya kami menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk melakukan proses penyiraman, pemupukan ataupun penyemprotan. Peran digitalisasi di sektor pertanian ini sangat vital sekali. Karena selama ini mungkin tidak banyak yang berpikir tentang digitalisasi yang harus diintegrasikan dengan pertanian. Pandemi bukanlah halangan bagi Gede. Tahun 2021, Petani Muda Keren membangun sistem senilai 20 juta rupiah ini secara swadaya. Di Dusun Asah Goblek, Internet of Things ini tak dapat berjalan jika tanpa infrastruktur internet yang telah dibangun pemerintah. Kendalanya pada saat ini yang paling besar adalah ketersediaan pasokan jaringan internet. Jadi kami menyiapkan juga tombol di kebun itu, di alat itu kita pasang juga perangkat manualnya. Jadi saat berkendala dengan internet, cuman kita harus wajib datang ke kebun untuk melakukan penyiraman dengan menekan salah satu tombol yang sudah kita siapkan. Mengaplikasikan digitalisasi, para petani kini mendapat keuntungan berlipat. Melimpah ruah hasil panen serta efisiensi biaya yang mencapai 70%. Sebab melalui IoT, petani bisa mendapat informasi mengenai ragam tanaman yang cocok dikembangkan sesuai kondisi terkini di lahan pertanian. Kemudian dari sisi sustainable-nya juga, pertanian ini kan harus berkelanjutan. Jadi harus ada regenerasi pertanian. Jadi dengan adanya Internet of Things ini, sehingga anak-anak muda mampu berpikir positif tentang pertanian, bahwa pertanian itu sebenarnya keren. Komang Casnama awalnya asing dan tidak mudah mempelajari konsep IoT. Namun ia bersyukur sebab kelompok petani keren mengajarinya literasi digital. Ya di awal-awalnya seperti diceritakan tadi oleh Pak Gede ya memang sulit. Ya gaptek lah tentang teknologi. Itu ya aplikasinya itu mungkin ya cara-caranya ya. Sejak mengaplikasikan Internet of Things, ia merasa diuntungkan. Itu kalau dulu pakai saya pestisida itu mitir itu bunga itu saya petik 10 kali panen itu maksimal udah mati dia, udah cabut. Tapi setelah saya pakai organik apalagi pakai sistem IoT ini itu sampai 20 kali panen dan luar biasa sekali ketahanan hidup tanaman.
Sayangnya, digitalisasi di bidang pertanian ini belum menjamah banyak petani di Dusun Goblek. Infrastruktur dan literasi jadi kunci utama. Transformasi digital mampu diterima masyarakat Indonesia. Pemerataan keduanya menjadi modal agar para pelaku ekonomi bisa bangkit kembali dari keterpurukan selama pagebluk. Nah, selama infrastrukturnya belum ada, memang agak sulit untuk bicara tentang literasi. Ya, literasi comes after infrastruktur. Jadi, memang akhirnya akan terjadi semacam polarisasi bahwa tidak bisa dipungkiri manfaat dari pandemi ini terasa sekali. Ya. Terutama untuk UMKM untuk bisa floating, ya, dapat market baru bahkan, atau segmen produk baru. Pemerintah menangkap peluang besar dari terciptanya ekosistem digital. Ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat perkembangan mutakhir, ya dibarengi dengan pandemi COVID-19, ya ketika transaksi ekonomi itu yang secara fisik jadi terbatas, maka kita melihat teknologi digital menjadi exit strategi. Ya, betapa pentingnya sektor digital, betapa pentingnya transformasi digital, karena ekonomi sekarang ini bergerak ke arah ekonomi digital. Berdasarkan laporan ekonomi SEA 2021 yang dikeluarkan Google, nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai lebih dari 2.000 triliun rupiah pada tahun 2025. Bahkan pada 2030 diproyeksikan lebih dari 4.700 triliun rupiah atau tumbuh 5 kali lipat dari saat ini dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 18%. Pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia. Proyeksi ledakan ekonomi digital bisa tercapai jika Indonesia mampu memanfaatkan ruang digital dan menghindari penyalahgunaan teknologi informasi. Lantas, bagaimana negara menjawabnya? Digitalisasi sejatinya bukan hanya milik segelintir orang. Membuat masyarakat agar melek dan cakap digital menjadi salah satu kunci untuk menghadirkan transformasi digital yang inklusif. Tapi nampaknya tingkat literasi digital masyarakat atau kecakapan memanfaatkan media digital dan jaringan internet masih perlu ditingkatkan. Literasi digital kurang, kecepatan transformasi digitalnya masyarakatnya kurang siap, hanya jadi pengguna tapi belum sebagai security awareness ataupun kesadaran akan keamanan menggunakan teknologi itu masih rendah. Nampaknya kita butuh kita butuh sequential proses untuk membangun sisi literasi ini. Proporsi UMKM memiliki website untuk marketing di Indonesia itu hanya setara dengan Laos, Kambodia, dan Myanmar. Which is sebenarnya rapot yang mengkhawatirkan menurut saya. Pemerintah mengklaim memiliki rancangan program agar literasi digital menyentuh semua kalangan anak bangsa. Melalui program literasi digital nasional yang diluncurkan tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia memiliki literasi digital pada 2024. Pada tahun pertama, sebanyak 20.000 pelatihan digelar di seluruh Indonesia. Literasi digital menjadi salah satu isu prioritas yang diusung Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Indonesia mendorong negara-negara anggota untuk mencari formulasi yang tepat guna mendorong sumber daya manusia di bidang digital. Menyiapkan diri dan ekosistem melalui peningkatan kecakapan dan literasi digital jika dunia ingin menghadirkan transformasi digital yang inklusif. Presidensi G20 patutnya bisa jadi momentum agar transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan bisa terwujud nyata. Pemerataan akses internet hingga ke pelosok tanah air juga dibutuhkan untuk memacu ekonomi masyarakat ke arah digital. Tuntasnya pembangunan jaringan kabel serat optik 36.000 km yang menghubungkan 514 kota dan kabupaten pada sambungan tulang punggung internet nasional pada tahun 2019 yang disebut Proyek Palaparing atau Tol Langit
telah meningkatkan konektivitas internet masyarakat secara signifikan. Namun, pekerjaan rumah belum berakhir. Di daerah Papua, baru sepertiga warga dewasanya yang bisa terkoneksi dengan internet. Kita bangun BTS, ya BTS paling banyak itu di Papua kita bangun sampai 65% dari total BTS yang kita bangun. Seluruh Indonesia ini terutama untuk daerah 3T, ya itu sekitar sudah kita deploy, ya kita gelar itu seluruh Indonesia ini daerah 3T itu sudah sekitar 85%, 82 tepatnya ya 82%, dan dari 100% itu 65% itu ada di Papua. Upaya ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka menggeliatkan ekonomi digital. Indonesia harus bergegas karena potensi pertumbuhan ekonomi digital amat besar. Jika tak segera berlari, negara lainlah yang akan mencaploknya. Selama kita sendiri belum bisa mengenerate UMKM kita untuk self-fulfilling mechanism, untuk memenuhi kebutuhan dasar dari domestic market, ya otomatis 200.000 itu ya ke Vietnam, ya ke Cina, ya kemana gitu. Jadi artinya itu adalah kue besarnya, dan UMKM kita harus berebut untuk bersama-sama menikmati besaran dari nilai dari internet ekonomi. Selain infrastruktur dan literasi, keamanan siber juga menjadi pilar penting dalam menjamin keberhasilan transformasi digital. Negara tidak boleh tutup mata terhadap serangan siber kala keran transformasi digital terbuka lebar. Jika dikaitkan dengan iklim ekonomi digital, kebocoran data paling kerap terjadi. Dalam konteks global, terjadi sebanyak 37 miliar pelanggaran data di tahun 2020. Transformasi digital, platform-platform online yang sudah ada itu belum menomorsatukan ataupun mengoptimalkan terkait keamanan sibernya. Mereka masih fokus kepada ekonomi digitalnya saja. Perkembangan dari tahun 2019 sampai 2022, 4 tahun terakhir ini, kebocoran data pribadi itu cukup masif, baik dan cukup banyak, nggak hanya instansi pemerintah, tetapi platform-platform online dan platform-platform digital yang bahkan yang sudah sampai unicorn pun juga bobol. Negara mestinya hadir melindungi. Ironinya, di era digital kini, Indonesia masih belum punya payung hukum perlindungan data pribadi. Pastinya sangat tidak cukup, karena apa? Mestinya kita sudah memiliki undang-undang PDP gitu ya, yang mana RUU-nya, rancangan undang-undangan PDP ini sudah berjalan lama tapi belum diundangkan sampai saat ini. Di mana kita kenceng transformasi digitalnya mengikuti perkembangan zaman di seluruh dunia, tapi negara lain transformasi digitalnya naik dan mereka siapin juga fondasi hukumnya yang jelas. Sambil menunggu pemerintah menggodok dan mengesahkan fondasi hukum, selinear dengan perkembangan transformasi digital, masyarakat pun juga perlu membekali diri dengan literasi. Bila konektivitas, literasi, dan perlindungan saling terjalin, maka digitalisasi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu penggerak utama roda ekonomi Indonesia dapat terwujud nyata.